pasal 5 ayat yang ke 1 sampai 5, satu perikop. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kembali kita akan bicara tentang iman. Karena iman telah lahir di dunia. Siapa iman itu? Adalah Yesus. Kasih iman Yesus itu adalah sama. Dia juga. Itu. Jadi kenapa kita kembali bicara dengan iman? Karena iman yaitu Yesus lahir ke dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mari kita akan kembali uraikan lagi dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, perhatikan, Dia di sini adalah huruf besar, yaitu Dia Yesus, Allah yang melahirkan. Mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan. Jadi yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya, daripada Allah. Jadi Yesus lahir dari Allah. Kalau kita mengakui mengasihi Yesus, kita juga mengasihi Allah yang melahirkannya. Ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sering kita bahas ya Bapak Ibu Saudara, tanda orang yang mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita tidak melakukan perintah Allah, itu kalau kita bicara mengasihi Yesus, mengasihi Allah, kata firman Tuhan dikatakan omong kosong. Karena bagi orang yang mengasihi Yesus, pasti kita mengasihi perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kembali lagi kepada iman kita. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau saudara dan saya percaya kalau Yesus itu anak Allah, dan kita juga mengasihi Yesus, artinya kita mengasihi Allah, kita melakukan perintah-perintahnya. Di sini dikatakan bahwa kita akan mengalahkan dunia. Arti daripada mengalahkan dunia, nanti kita akan bahas bersama-sama. Mari kita akan loncat dulu, kita akan baca di sebuah ayat yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman
dari amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di sini dikatakan dengan jelas permulaan dari ciptaan Allah. Inilah firman dari amin. Amin itu adalah Allah, adalah Yesus. Yang di sini dikatakan saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, bahwa beberapa bulan yang lalu pernah saya singgung bahwa Yesus itu sudah disediakan semenjak dunia ini belum dijadikan. Jadi permulaan daripada ciptaan Allah yaitu amin, yaitu Yesus, darah Yesus yang sudah disediakan untuk menebus umat manusia. Jadi di sini dengan jelas sekali dikatakan kepada Wahyu, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin. Amin huruf besar. Jadi ini adalah firman dari Allah, firman daripada Yesus. Yesus yaitu pribadi Allah. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Sebelum dunia ini dijadikan, Yesus itu sudah ada. Sebab di dalam Yohanes dikatakan awal mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Jadi awal daripada. Jadi itu Yesus. Yang mana Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu sudah sebuah cerita ataupun sebuah kisah yang sesungguhnya sudah sering kita dengar. Tiap tahun kita rayakan Natal, kita berita itu kita mendengar, dan berita itu kita baca, kita bahas, kita pahami, belajar memahami. Tetapi hal yang sesungguhnya sampai saat ini di tahun 2022 masih banyak orang yang kurang memahami tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menyambut kehadiran Raja di atas segala raja ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kenapa saya katakan begini? Tiap-tiap gereja dan orang percaya menjelang bulan November yang dipikirkan apa, saudara? Natal, dana, biaya, dan lain sebagainya. Semua gereja, wah nanti Natalan, acaranya, biayanya berapa, anggarannya sudah disiapkan, harus begini, dan lain sebagainya. Padahal arti yang sesungguhnya sebuah perayaan Natal dengan ibadah Natal itu menurut saya ini terlepas daripada firman, ya. Menurut saya perayaan Natal dan ibadah Natal itu beda. Ibadah itu identik dengan memberikan yang terbaik karena kita menghadap Bapa di surga. Itu ibadah Natal. Perayaan, sebuah perayaan itu beda dengan ibadah. Salah satu contoh, bangsa Indonesia sangat mencintai bangsa kita dan negara kita Indonesia. Tiap tanggal 17 Agustus dia merayakan hari kemerdekaan. Ketika mereka merayakan, mereka dengan sukacita, dia berikan apa yang ada. Itu artinya begini, umpamanya ada lomba balap kelereng, ada lomba balap karung. Apakah mereka mempersiapkan untuk latihan dulu untuk nanti lomba supaya juara? Tidak. Saat itu hatinya tergerak, dia bersukacita. Jadi kadang-kadang itu semua nggak salah. Kalau mau perayaan Natal itu memang harus semuanya dipersiapkan dengan baik dan lain sebagainya. Tetapi kita juga tidak salah juga bagi yang kurang mempersiapkan, tapi kita ingin memberikan yang terbaik saat perayaan. Beda dengan kalau ibadah. Ibadah memang kita harus berikan yang terbaik segala-galanya karena kita memperhadapkan diri dengan Tuhan. Ini hanya sebuah intermezzo saja. Perbedaan antara perayaan Natal dan ibadah Natal kita harus bisa membedakan. Justru hari-hari seperti ini adalah hari yang terpenting bagi kekristenan. Karena apa? Karena
ini ibadah Natal di tanggal 25 Desember. Tetapi kenapa saat perayaan Natal gereja penuh, tapi saat ibadah Natal gereja sepi? Ya. Itu sebuah pertanyaan bagi diri kita. Apa makna Natal yang sesungguhnya? Ibadah Natalnya atau perayaan Natalnya? Ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita orang-orang percaya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih kita, Tuhan, mari kita akan kembali lagi kepada firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu di dalam kitab Wahyu 3 ayat 14 tadi. Di sini ada 3 hal yang memang harus kita pahami, bahwa ada 4 hal, yaitu satu, yaitu dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Kedua, inilah firman dari Amin. Amin di sini dikatakan tentu itu huruf besar, tentu dia maksudnya Yesus. Yang ketiga, saksi yang setia dan benar. Yang keempat, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi 4 hal di sini itu menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Allah sangat menyesal. Dunia sudah diporak-porandakan. Allah mencari cara dan mencari jalan keluar untuk kembali memulihkan manusia ada tinggal bersama-sama dengan Dia. Tetapi saat itu manusia sudah terpisah. Sebelumnya kita akan baca dulu satu ayat pendukung. Nah, ya, kita udah sering baca di dalam Ibrani. Ya. Ibrani 6 ya, atau tentang iman itu Ibrani 6 atau Ibrani 11? Ibrani 6 ayat 11 atau terbalik saya? Ibrani 11 ayat 6. Ya, betul ya. Ibrani 11 ayat 6. Saya minta tolong Saudari Pepi, tolong dibacakan. Ibrani yang 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ya. Itu sebuah iman. Terus yang satu lagi, ini banyak ayat pembanding supaya saya bisa pastikan bahwa sebuah firman itu harus dijawab dengan firman. Dari ayatnya, dari pasal 11 ini Ibrani, akan saya bacakan dari ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bukti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan segala sesuatu. Nah, ini tolong disimpan dulu pasal 11 ayat 1 ini. Kita ambil dulu sebuah ayat, tolong perhatikan, ini banyak ayat, cuman kalau kita satukan nanti kita akan paham. Kita akan buka Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Ini ada hubungannya dengan Ibrani 11. Tolong Pepi dibacakan. Galatia 3 ayat yang ke-23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntut bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat yang ke-25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Amin. Nah, puji Tuhan. 3
Dikatakan ayat 25, sekarang iman itu sudah datang. Siapa yang datang? Yesus lahir ke dunia. Karena iman itu adalah Yesus. Pernah saya bawakan bahwa iman itu, Yesus itu adalah imannya Allah. Percayalah kepada Allah bahwa Yesus itu adalah imannya Allah. Jadi di sini dengan jelas di dalam Galatia ini dikatakan bahwa setelah sampai iman itu datang. Nah, siapa yang datang? Yang datang itu adalah Yesus. Sebab sebelum Yesus lahir, manusia itu ada di bawah tekanan hukum Taurat. Di dalam Galatia ini sangat-sangat jelas sekali ya. Di dalam ayat 25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Iman itu adalah Yesus. Nah, apa hubungannya dengan Ibrani 11 ayat 1? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Manusia mengharapkan apa waktu itu? Gembala-gembala jaga mengharapkan damai sejahtera. Ketika Yesus lahir, dia penuh merasa pengharapan itu datang. Orang Majus mempersembahkan mur dan lain sebagainya, emas, kemenyan, karena dia merasa ada sebuah pengharapan sang juru selamat hati. Sebelum Yesus lahir, dia itu mengharapkan sesuatu yang akan datang ke dunia, menyelamatkan umat manusia, menjadi harapan manusia yang tidak kelihatan. Itu yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar. Yesus itu adalah sebuah dasar. Segala sesuatu yang kita harapkan memang tidak kelihatan. Terus di sini dikatakan bahwa dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya apa? Kalau Yesus itu menebus umat manusia, buktinya apa? Dia mati di kayu salib. Apakah kita melihat? Kita tidak. Cuma itulah sebuah bukti, dan kita imani, kita percaya bukti bahwa Yesus itu bangkit naik ke surga. Waktu ibadah di tempat Nobi ya, Bapak Parodian katakan, bukti, saksi bahwa Yesus itu hidup, betul? Betul ya? Itu sebuah bukti. Jadi di sini dikatakan dengan jelas bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yaitu yang diharapkan sesuai di dalam Galatia 23 tadi, yaitu adalah seorang juru selamat, yaitu Yesus lahir ke bumi. Itu adalah harapan umat manusia. Tetapi saat itu pengharapan itu belum tiba, karena manusia masih hidup di dalam pengawasan hukum Taurat. Tetapi dalam Galatia 23 ayat 25 dikatakan sekarang iman itu sudah datang, sudah lahir. Yesus lahir, dan kita sudah tidak di bawah pengawasan hukum Taurat. Makanya semua umat manusia yang percaya kepada Yesus begitu bersuka cita. Mereka yang percaya kepada Allah begitu sukacita ketika mendengar kabar keselamatan, ketika mendengar kabar baik melalui bintang, melalui malaikat, melalui apapun saat itu, sehingga mereka mencari di mana adanya bayi itu. Karena dia bersukacita, apapun yang dia miliki, emas, kemenyan, dia bawa untuk dipersembahkan. Karena dia bersukacita. Jadi Yesus itu adalah sebuah pengharapan yang tidak kelihatan dan bukti dari segala sesuatu yang terjadi. Ya. Walaupun kita tidak melihat, belum pernah melihat, tapi Yesus hadir ke bumi. Itu ada sebuah bukti. Yesus mati untuk menebus umat manusia. Dan banyak saksi. Pernah kita dengar bahwa khotbah Bapak Gembala kita
banyak saksi, banyak yang menyaksikan. Tidak hanya satu ataupun dua, bahkan banyak yang menyaksikan bahwa sesungguhnya Yesus itu hidup dan Yesus itu ada. Dan Yesus itu adalah iman, faith of God, itu adalah imannya Allah. Itulah milik Allah. Dan bersyukurlah kita boleh memiliki Yesus. Saudara, kalau kita cermati dan kita renungkan sangat luar biasa ayat ini. Jadi bukan berarti itu tidak salah kalau kita percaya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mungkin kita mengharapkan kita mempunyai jodoh yang bagus, mempunyai cowok yang ganteng, mempunyai cewek yang cantik. Sebuah harapan kita imani itu tidak salah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ada kaitannya dengan Galatia 23. Iman yang di sini yang dimaksud adalah Yesus yang saat itu menjadi pengharapan karena manusia ada di bawah tekanan hukum Taurat. Ketika dituliskan di Galatia 23 ayat 25, ketika dituliskan di situ bahwa iman itu sudah datang, sehingga kita sudah tidak di bawah pengawasan hukum Taurat. Kita terlepas dari cengkraman hukum Taurat. Tetapi kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku untuk menggenapi hukum Taurat, disempurnakan. Karena dikatakan bahwa iman yang sempurna di Wahyu tadi, apa kata yang di Wahyu 11 tadi? Ini ada kaitannya bahwa saksi yang setia dan benar itu Yesus. Dia melengkapi hukum Taurat dengan dia saksi, dia bersaksi dengan setia, dan apa yang dilakukan Yesus adalah sebuah kebenaran, sebuah bukti bahwa Yesus hadir untuk melengkapi hukum Taurat yang selama itu dia mengekang umat manusia dengan hukum Taurat. Makanya di Galatia dikatakan dengan jelas bahwa sekarang iman itu sudah datang. Begitu Yesus lahir, para gembala bersorak-sorai, bersukacita. Saudara, orang Majus mereka mencari di mana adanya bayi itu. Dia cari. Saudara, bagaimana dengan kita ketika menyambut Natal? Bagaimana cara berpikir kita untuk menyikapi Natal tiba? Jangan sampai dari tahun ke tahun itu ketika Natal tiba yang kita pikirkan adalah dana perayaan, tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Apakah sudah bisa lebih baik untuk menyambut tahun yang akan datang? Itu akan jauh lebih penting. Arti daripada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara, kita mempersiapkan dana untuk Natal itu tidak salah. Maaf, saya tidak menyalahkan, tidak salah. Dan kami pun sama berpikir seperti itu. Tetapi kadang-kalanya kita terlupakan ada hal-hal yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana kita memperhadapkan diri kita dengan baik dan benar di hadapan Allah kita ketika kita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Bagaimana hati kita? Kalau seperti ini masih bagus. Ini kan hampir 70%-nya ada kan waktu perayaan dengan ibadah Natal. Di gereja lain Mas Eti ibadah Natal teh kalau perayaan penuh, ape dulu anak incu di bawah perayaan Natal. Tapi pas ibadah Natal araruh. Ibadahnya lebih penting ibadah Natal. Kalau diukur timbangannya ada ayatnya loh. Ada ayatnya. Berat mana ibadah Natal dan perayaan Natal? Memang beda seetik. Tapi kalau nggak ada dana, nggak merayakan, nggak apa-apa, tapi ibadah kudu. Setuju? Merayakan ya kan kalau ada dana. Kalau nggak ada dana tuh bisa merayakan atau dah kudu boga kue, kudu aya dahareunana. Oke? Tapi ibadah mah kudu make makanan, tetap ibadah jalan terus. Amin.
Jadi bagaimana kita menyikapi, menyambut Natal itu seperti apa gitu. Jadi kita mulai kita punya pola pikir yang dewasa. Seperti cucu-cucu saya sekarang juga lagi pada main drama apa, persiapan anak, latihan anak gitu. Waduh, kadang-kadang suka karunya, gitu. Karunya bisa gitu latihan anak, si Bayu, si Bagas, si Joa. Gitu. Sekarang lagi pada main, pada tampil, itu memang tidak salah. Karena ada plus minusnya di gereja kami yang dulu yang di Berea itu. Kalau menampilkan anak, wis luar biasa. Latihannya itu benar-benar digembleng sampai anak jerik, oke, pokoknya kudu kieu. Itu benar itu. Tapi memang bagus. Tapi apakah berarti kalau itu paling benar? Juga tidak juga, gitu kan? Anak kan ada kemampuannya beda-beda. Terus ada juga gereja yang asal-asalan perayaan asaha ayo kan yuk maju, dan itu kan salah gitunya. Langsung budak lalu lompatan kumaha bari, itu juga nggak salah. Gitu. Ada perayaan dan kita mah Tuhan mah tahu lah hati kita, nggak harus begini, nggak harus begitu, itu pun nggak salah. Jadi semuanya nggak ada yang salah ya. Ini cuma cerita bahwa plus minus. Bayu, Bagas, Joa, aduh di sana latihannya kemarin itu latihan terakhir dari jam 3 sampai jam 7 malam, saudara. Dari jam 3 sampai jam 7 malam, anak-anak kecil. Tapi saya sih senang, memang saya dulu juga di sana kan lama gitu, aku ikut menyelami di sana gitu. Ya makanya kalau belajar hal itu ada plus minusnya, semuanya nggak salah, semuanya benar. Yang terpenting untuk kita menyikapi Natal bukan acara bagusnya itu yang kita utamakan, hati kita ini bagus nggak di hadapan Tuhan, itu loh yang saya maksud. Tapi yang paling bagusnya hati na bagus, penampilan na bagus, pakaian na bagus, dahareun na bagus, tempat na bagus, oke? Kapan itu terjadi di CKI Gunung Sinai Banjaran ini? Sempurna kan? Tapi iraha eta teh gitu. Ya itu plus minus kan pasti ada gitu. Plus minus pasti ada. Tapi yang saya maksud, yang kami tekankan untuk kita menyambut Natal di tahun-tahun yang akan datang, mari kita akan lebih dewasa lagi. Memang ya itu tadi ya, bagus, hati kita bagus, dana kita bagus, penampilan kita bagus, dan acara demi acara dipersiapkan dengan bagus. Nah seperti itu kan kalau bisa. Tapi kan orang Islam juga naik haji itu nomor yang keseberapa kan? Kan nomor ke-6 kan kalau bisa naik haji teh. Kalau enggak apa-apa kan? Nah itu juga begitu. Perayaan Natal yang bagus itu kan kalau bisa, kalau ada dana. Kalau enggak sih enggak masalah. Tapi ibadah kudu. Ibadah, persiapkan hati kita dengan baik, itu harus. Jadi di sini yang dimaksud di dalam Ibrani 11 tadi, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu yang diharapkan, yaitu adalah Sang Juru Selamat. Mengharapkan Sang Juru Selamat sudah datang, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu bukti bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia bagi orang yang percaya. Buktinya apa? Dia rela mati, dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Itu banyak saksi, ya kita sudah cukup banyak mendengar, Bapak Gembala sudah bawakan kemarin. Jadi itu menguatkan iman kita. Jadi lain saukur cenah, seorang atau akuma, itu saksinya banyak memang. Kejadian peristiwa Yesus itu kan disaksikan oleh banyak orang. Sampai kalau ingat siapa, Pilatus pun sebenarnya dia tahu kalau Yesus itu nggak salah. Tahu kan Pilatus, Yesus itu nggak salah. Tapi karena Pilatus takut sama massa, sama rakyat, akhirnya silahkan Yesus disalibkan saja. Kan begitu. Kan banyak orang Kristen yang begitu sekarang. Ya, Pilatus sekarang itu banyak di gereja-gereja, banyak. Karena takut jemaatnya pada pergi, no kolektena gede, perpuluhan gede, yang enggak salah kita bener lah gitu. Anu bener disalah.
salahkeun bae dah. Perpuluhan anak gede gitu kan banyak. Bisi kasinggung lebar ge kabur. Itu kan Pilatus zaman sekarang. Gitu kan. Udah tahu Yesus Pilatus tahu itu Yesus itu nggak salah sebenarnya waktu itu. Tapi nah Pilatus dia memutuskan udah salibkan aja. Gitu kan. Banyak gereja-gereja sekarang Pilatus yang terdiri sekarang ini banyak Pilatus di gereja-gereja, yaitu seorang pemimpin takut massa, takut kehilangan jemaat, takut kehilangan perpuluhan, takut kehilangan kolekte, akhirnya kurang bener saeutik mah dimaklum pada yang namanya dosa marah leutik gede sarua we dosa, jadi tidak ada istilah dimaklum. Dosa tetap adalah dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali kepada Yohanes 5 tadi. 1 Yohanes 5 tadi. Di sini dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah ini kembali mari kita garis bawahi, yaitu melakukan perintah-perintahnya. Apa perintah Allah? Firman Tuhan seperti apa? Ya kita sudah sering dengar bahwa salah satunya cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seperti kesaksian si AA Fajar tadi. Ya? Itu kalau memang mencari kerajaan Allah benar-benar ya segala sesuatu bisa terjadi gitu, bisa diterima pekerjaan karena dia mau kembali mencari kepada kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan, pekerjaan apapun semua, yang penting kita dalam suka dan duka ayolah tetap kita setia melayani Tuhan. Karena di dunia ini memang banyak suka dan duka, dan Tuhan pun tidak menjanjikan hanya suka saja, tidak, banyak dukanya. Nah, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Yesus kita, Allah kita, iman kita yang kita tunggu-tunggu, yang sebelum Dia datang kita ada di bawah pengawasan hukum Taurat. Ketika iman itu datang, yaitu Yesus datang, Dia sempurnakan hukum Taurat dan Dia bebaskan dari cengkeraman hukum Taurat, dan Yesus mulai menyempurnakan, dan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tentu kita percaya kalau Yesus adalah anak Allah. Amin. Pastikan kita percaya Yesus adalah anak Allah. Amin. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah diciptakan oleh Allah. Amin. Dia adalah seorang pemenang yang akan mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita Natal tiap tahun diungkapkan, tiap tahun dibahas. Bagi kita orang yang mengasihi Yesus, bagi orang yang hati kita aktif kepada anugerah Allah, maka tidak ada sesuatu hal yang dianggap itu adalah lagu lama. Tetapi firman Tuhan selalu baru, berita firman Tuhan selalu baru, berita firman Tuhan selalu memperbarui hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh bersaksi sedikit,